Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Jumat 31 Januari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemkot Tanjung Pinang akan gelar operasi pasar murah pada bulan Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan harga sembako terutama saat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Untuk menekan harga sembako di pasaran jelang Hari Besar Keagamaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang akan menggelar pasar murah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang Rianto belum lama ini. Ia mengatakan pelaksanaan operasi pasar murah dilakukan saat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Rencananya pihak Disdagin Kota Tanjung Pinang akan menggelar selama 2 kali kegiatan pasar murah. Dirinya menyebut pelaksanaan pasar murah untuk bulan Februari 2025 rencananya akan bekerja sama dengan pihak stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia atau BI untuk memfasilitasi kegiatan pasar murah tersebut. Jadi kami udah punya schedule untuk melaksanakan operasi pasar untuk sekali di menjelang bulan puasa dan sekali menjelang Lebaran sesuai dengan tusi kita yaitu di momen Hari Besar Keagamaan. Tapi kita ini minta nanti untuk operasional kegiatan kemungkinan kita pakai dana BI. Dari BI ya, Bang. Kita ada komunikasi intens sama BI, kemungkinan BI fasilitasi. Berapa kali Bang kita akan bikin itu rencananya? Wacana baru sekali di menyambut puasa, sekali menyambut Lebaran. Tapi kalau BI mungkin bisa 2 kali. Oh gitu. 2 kali. Masih di bulan depan lah itu ya Bang? Bulan depan. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Pemkab Bintan akan melakukan perbaikan beberapa fasilitas di Rumah Tahfiz Quran Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur. Pemerintah Kabupaten Bintan berencana akan melakukan perbaikan terhadap beberapa fasilitas yang ada di Rumah Tahfiz Quran Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur. Rencana perbaikan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika pada Kamis malam 30 Januari 2025. Menurut Roni, saat ini salah satunya fasilitas yang akan dibenahi yakni pembangunan batu miring, yang mana saat ini dalam proses penghitungan oleh dinas terkait. Roni mengungkapkan dalam waktu dekat akan dilakukan penetapan atas hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim dari Dinas PU. Untuk rumah tahfiz, begini, tadi kemarin kita identifikasi masuk dalam kelompok klaster yang memang harus ditanggulangi terhadap batu miring yang di belakang itu rubuh. Kemarin tim dinas sudah menghitung, mungkin dalam 2-3 hari lagi kami akan rapat menetapkan itu apakah nanti di cover melalui BTT atau dianggarkan di anggaran perubahan. Nah ini masih 2-3 hari lagi kita akan putuskan sambil menunggu perhitungan dari tim teknis yang kemarin kita sudah bentuk melalui SK Penanggulangan Bencana. Diketahui hingga saat ini Rumah Tahfiz Quran tersebut masih aktif dalam melakukan pembinaan terhadap para qori dan qoriah di Kabupaten Bintan. Misbah Sabil Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang resmi membatalkan rencana kenaikan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Pembatalan tersebut menyikapi berbagai aspirasi dari masyarakat terkait penyesuaian tarif itu. PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang membatalkan kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura yang semula direncanakan pada 1 Februari 2025 mendatang. Pembatalan kenaikan tarif tersebut ditandatangani secara resmi oleh General Manager Pelindo Cabang Tanjung Pinang, Tony Hendra Cahyadi melalui surat pengumuman pada Kamis 30 Januari 2025 lalu. Utusan khusus Eksekutif Direktur 1 PT Pelindo Iwayan Wirawan pada Jumat 31 Januari 2025 mengungkapkan, pembatalan kenaikan tarif pas pelabuhan tersebut menyikapi berbagai aspirasi masyarakat terkait penyesuaian tarif itu yang dinilai membebani ekonomi bagi masyarakat. Meskipun tarif pas pelabuhan SBP ditunda, pihak Pelindo Tanjung Pinang akan mengoptimalkan dan selalu berkomitmen meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu di pelabuhan tersebut.
Menurutnya, banyak upaya perbaikan yang telah dilakukan dari sisi laut maupun sisi darat. Peningkatan ini nantinya akan terus berjalan. Sesuai dengan surat Pak GM ya, saya dalam hal ini dari timnya Regional 1 Medan ya, juga melalui Perindo Group. Pertama-tama terima kasih ya kepada masyarakat Tanjung Pinang juga semua. Terima kasih banyak sudah memberikan atensi terhadap rencana penyelesaian tarif itu. Namun mengingat kondisi yang ada saat ini, kita sepakat untuk melakukan pembatalan terhadap kenaikan di 1 Februari. Ya. Sementara itu, Humas PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang mewakili General Manager Real Full-Timer Haryansyah menambahkan, Pelindo sangat menghargai aspirasi dari masyarakat perihal PAS SBP Tanjung Pinang. Ke depan, PT Pelindo Tanjung Pinang akan berfokus untuk peningkatan pelayanan menjelang mudik Lebaran yang akan terjadi sebentar lagi. Kami hanya menyampaikan apa yang terjadi dalam hal ini. Kami dalam arti menghormati semua apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dari itu yang terhormat para dewan, para provinsi dan kota, khususnya bagi tokoh-tokoh, dan kemudian kita akomodir apa yang menjadi keputusan Pak GM. Itu adalah kajian yang sangat mutlak, kemudian itu menjadi kajian dari manajemen, dan kita berharap di masa-masa ini, khususnya seperti yang bilang Pak Wayan, pasca menuju Ramadan dan Anglep ini kita progres optimalisasi untuk peningkatan layanan. Diketahui sebelumnya, PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang berencana menaikkan tarif PAS Pelabuhan SBP Tanjung Pinang dari semula Rp10.000 menjadi Rp15.000 per orang. Namun rencana kenaikan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat, DPRD hingga kepala daerah. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, pemerintah Kabupaten Bintan gelar peringatan Isra Miraj. Dalam kesempatan itu, Bupati Bintan mengajak warga untuk memaknai hari besar tersebut sebagai langkah meningkatkan iman dan takwa. Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Isra wal Miraj 1446 Hijriah di Masjid At-Taubah, Tuapai Selatan pada Kamis malam 30 Januari 2025. Selain Bupati Bintan, Robi Kurniawan, pada acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, OPD Pemerintah Kabupaten Bintan, dan ratusan warga. Pemerintah Kabupaten Bintan menghadirkan mubalik asal Sumatera Utara Ustadz Abdil Muhadir Ritonga sebagai pengisi tausiah. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak warga untuk memaknai Isra Miraj dalam meningkatkan keimanan. Istimewa ini, malam yang berbahagia ini, kita dapat terus merenung, mengevaluasi bagaimana mudah-mudahan kita dapat senantiasa mempertebal ataupun meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada malam yang berbahagia ini juga mari kita bersama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita. Ya, mudah-mudahan ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua di Kabupaten Bintan. Pada acara peringatan Isra Miraj tersebut juga dijalankan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa paket sembako dan santunan kepada anak yatim. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemerintah Provinsi Kepri mengungkapkan bahwa tim khusus atau tim sus Gubernur Kepri akan menerima gaji di atas 10 juta rupiah per bulan. Tim sus ini memiliki tugas utama membantu gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat ini terdapat sebanyak 17 orang telah tergabung dalam tim sus Gubernur Kepulauan Riau. Mereka telah menerima surat keputusan mekanisme kerja dan akan digaji sesuai nominal yang ditetapkan. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara pada Kamis 30 Januari 2025 membenarkan hal tersebut. Menurutnya, nominal gaji tim sus Gubernur Kepulauan Riau itu kemungkinan lebih dari 10 juta rupiah lebih per bulannya. Dirinya menjelaskan tim sus Gubernur Kepri memiliki sejumlah tugas, yakni membantu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam menjalankan pemerintahan khususnya pada organisasi perangkat daerah atau OPD.
Penetapannya pun sebagian sesuai dengan kompetensi masing-masing, meskipun ada beberapa yang belum sesuai kompetensinya. Selain itu, tugas tim Sus Gubernur Kepri juga akan lebih terfokus pada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM dan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP. Kalau OPD ini kan bukan isinya, tapi dalam menganalisa dan ini karena dulu RPJM pertama ke kedua, ketiga, keempat itu sambungannya jauh, tidak ada sinkronisasi. Nah, apa penyebabnya? Mereka telah bersama. Kenapa dibagi OPD? Dari rencana strategi OPD itu dikumpulkan untuk menyusun ranwal RPJM dan RPJP capaian daerah. Itu Dinsus itu sudah sesuai dengan kompetensinya. Ada yang sesuai, yang kurang kan mengikuti irama perintah Bapak. Artinya mereka membantu OPD Pak ya? Ya. Kalau membantu Bapak dalam rangka pengawasan. Mereka Mengawasi doang karena lapornya ke Pak Gubernur, yang boleh lapor Pak Gubernur. Diketahui pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan komposisi tim percepatan pembangunan atau tim khusus Gubernur Kepri periode 2021 hingga 2026. Pergantian anggota ini resmi dituangkan dalam surat keputusan atau SK yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.